dalam bisnis, inovasi mutlak dilakukan. Tujuannya agar produk yang dihasilkan bisa lebih unggul dan berbeda. Hal itu pula lah yang dilakukan oleh produsen tas Pak Sule. Ya, Tak Sule adalah tas ransel canggih yang dapat membersihkan dan sekaligus mensterilkan benda yang dibawanya hanya dalam waktu 15-35 menit. Cukup dengan satu sentuhan tombol, maka seluruh barang bawaan seperti baju kotor sehabis berolahraga dan benda-benda lainnya yang berbau akan dibersihkan dan disterilkan dengan sinar UV. Dengan kemampuan yang dimiliki tas Pak Sule tersebut, maka bau keringat pada pakaian tak akan menyebar ke seluruh tas. Total ada 20 fitur canggih yang disematkan di dalam Pak Sule. Di samping itu, tas ini juga menggunakan baterai yang bisa bertahan hingga 72 jam. Tas ini juga tahan air karena Anda bisa membuktikannya dengan menaruh tas di bawah shower yang sedang menyala. Air yang keluar dari shower tak akan membuat tas basah. Kemudian tersedia pula wadah khusus untuk menaruh ponsel serta sebuah tali pengikat untuk menyematkan matras yoga atau tripod ke tas. Selain memang didesain untuk membunuh virus, bakteri, dan mikroorganisme serta menghilangkan bau yang ada dalam tas, Anda juga dapat menjadikan tas ini sebagai tempat mengisi daya baterai gadget Anda. Tas ini dipasarkan dalam dua ukuran, tas canggih yang mengadaptasi teknologi pesawat ruang angkasa dalam melakukan sterilisasi ruangan ini dijual dengan harga $149 dan $249 Amerika Serikat atau berkisar antara 2 hingga 3,5 juta rupiah per unitnya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif, masih bersama saya Vicky Manengke. Ini luar biasa ya, tayangan yang barusan itu inovasinya. Jadi ketika kita memakai tas ini, kalau misalnya kita masukkan barang, terus barang kita bisa dibersihkan di sana. Saya jadi bingung, ini barang apa mesin cuci ya? Tas sama mesin cuci bisa begitu ya? Tapi ini inovasi yang luar biasa. Kalau Visval bagaimana soal ini? Akan ada inovasi apa ke depannya? Kalau inovasi, mungkin dari tim research and development kita bakal terus nyari sesuatu yang bisa dibikin lebih baik untuk konsumen sih, arahnya ke situ. Nah, terus di sisi di luar inovasi ke produknya, kita pernah juga melakukan inovasi, cuma dari sisi sellingnya nih. Jadi waktu itu sebenarnya kita ada value internal nih yang kita pengennya do good through business nih. Jadi kita coba kita bikin sebuah program, kalau customer beli tas ini berarti dia ikut menyisihkan nilai tertentu untuk berbagi ke anak-anak di jalanan gitu. Oh gitu. Kita pernah jalanin kayak gitu. Terus waktu itu akhirnya terkumpullah beberapa dari peran serta customer tadi, kita wujudkan berupa tas kecil-kecil gitu, kita bagiin di adik-adik. Kan ada yang suka kalau di perkotaan kan suka ada ya di lampu merah kayak gitu-gitu. Nah, kita coba bagi-bagi ke mereka, sekalian diisi sama kebutuhan buat sekolah kayak gitu. Jadi kita ngerasa apa ya? Ada sumbangsih juga gitu ya. Ngerasa senang juga lah bisa berbuat buat teman-teman yang lain gitu. Betul. Nih betul kayak Upin Ipin. Kalau misalnya dibandingin dulu sama sekarang, soal omset gimana? Kalau soal omset dari dibandingin awal dulu banget kita coba jalan ya, posisi sekarang lebih bagus sih. Cuman untuk mencapai posisi saat ini ya emang agak naik turun. Nah, ke depan sih ya semoga angkanya naik terus. Ya, kurang lebih bisa di angka berapa untuk berapa banyak items yang terjual dalam untuk sebulan? items mungkin di sekitar di atas 2.000. Wow, dalam sebulan ya, 2.000. Itu luar biasa. Tapi mungkin itu adalah yang kamu nikmatin sekarang. Sebelum-sebelumnya kan ada sebuah proses panjang yang ada perjalanan. Dan ini mungkin bukan bisnis pertama kamu juga ya? Iya. Solihin. Ini bisnis keberapa ini? Ini bisnis keberapa saya agak lupa ya. Saking banyaknya. Iya, karena sebelumnya saya pernah jalanin bisnis selain yang di online, selain yang di forum jualan kaos tadi, itu kebanyakan saya bisnisnya di makanan. Oh, makanan apa sebelumnya? Jadi kayak pernah jualan kayak Chinese food pernah. Sate kelinci pernah. Oke. Terus nasi padang pernah. Sebagian nasi padang maksudnya bukan makan padang? Atau secara online juga? Enggak, kita jualnya kayak di Pujasera. Kita outlet kecil sih, kayak gitu. Jualan jus kayak di Pujasera atau di semacam food court pernah kayak gitu. Cuman akhirnya karena emang saya kayak nggak bisa ngurusin secara teknis bikin makanan yang enak seperti apa, nggak bisa nih. Jadi di awalnya agak berat di situ. Terus ketika saya nyobain bisnis yang ada unsur desainnya agak tinggi, kebetulan saya bisa.
ya saya menikmati sih. Ya, yang ada hubungannya juga sama background kamu gitu ya. Kalau bisnis-bisnis sebelumnya bertahannya berapa lama biasanya? Macam-macam, ada yang dari sekitar 6 bulan sampai sekitar 2 tahun atau lebih sih. Oh, ada yang sampai 2 tahun? Ada. Tapi ada nggak sih pernah merasa jenuh, capek? Kenapa gagal-gagal mulu? Sering ya, jadi ketika kita lagi misalkan omset turun atau terpaksa harus tutup itu rasa rada down itu pernah. Cuman saya kembali melihat nih, ketika saya pernah jatuh, posisi saya jatuh itu pasti posisinya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi grafik saya sih kalau perhatiin sih, saya mengambil nilai positifnya, saya bisa mencapainya lebih tinggi dulu nih sebelum akhirnya jatuh gitu. Jadi dari situ sih saya cukup optimis. Ke depan kalau saya bikin bisnis lagi, saya udah ngelewatin tahapan kemarin nih, bisa lebih tinggi kayak gitu. Apa yang waktu itu bikin kuat untuk bangkit dan mencoba untuk sesuatu yang baru lagi, Kalau lebih ingin, sebenarnya dari diri sendiri, pengen membuktikan pada diri sendiri sih, saya bisa loh gitu. Rasa ingin membuktikan itu ada. Jadi di sisi lain, ketika saya bertumbuh tuh saya suka menikmati prosesnya gitu. Oh, posisi saat ini saya sekarang di sini nih. Padahal kemarin kayak belum bisa loh kayak gini gitu. Gitu. Nah, soal ini kan punya background arsitek juga ya, dan ITB pula. Dan kalau bicara soal arsitek, desainnya juga lebih complicated dibanding ngedesain tas kan, iya kan? Kepengen nggak sih ada kerinduan, aduh kayaknya pengen deh ngaplikasiin apa yang udah dipelajarin dulu ke sesuatu yang lebih complicated gitu? Untuk ke arah situ pasti ada ya. Jadi kadang kalau lagi kita nggak ngurusin bisnis tas nih, jadi kadang saya masih suka coret-coret sendiri kok. Suka kayak gitu. Cuman emang saya nggak berprofesi sebagai arsitek, menikmati proses bisnis ini gitu. Oke. Kalau ke depan rencananya sama Visval ini apalagi untuk mungkin ekspansi tokonya mungkin? Kalau ke depan sih kita masih pengen sangat fokus di visual ya. Jadi mengembangkan apa yang untuk saat ini tuh masih belum terlalu bagus atau yang posisi udah bagus mau kita sempurnain lagi. Kita mau coba grab market yang lebih luas dari yang posisi sekarang gitu. Jadi menguatkan dulu internalnya ya, supaya nanti sekarang lebih ke internal. Ketika ekspansif sudah lebih siap lagi. Yes. Oke. Baik, pemirsa, kami akan kembali lagi masih ngobrol-ngobrol juga, masih barengan sama Solihin, owner dari Visval. Instagramnya apa? Mungkin pemirsa bisa langsung follow sebelum kita lanjutkan obrolan. Instagramnya teman-teman bisa cek di Visvalbags, @Visvalbags. @Visvalbags, yes. BAGS ya. @Visvalbags. Nanti kita akan lanjutin lagi obrolannya. Sebelumnya follow dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di 60 menit inspiratif dan inovatif.